Selamat siang Ibu Elin. Selamat siang, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Bu, saya Ismail, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, prodi Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya mau mengkonfirmasi sebelumnya, Ibu Welin adalah tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru Unit Kota Bukit Tinggi ya Bu. Ya, betul, Pak. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait penilaian kinerja dan kompensasi di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini Bu. Gitu. Dan saya mewawancara Ibu sebagai salah satu informan untuk mengetahui bagaimana Ibu selaku tenaga pendidik ini dinilai keterlibatan Ibu dalam perencanaan penilaian kinerja, bagaimana Ibu dinilai keterlibatan penilaian kinerja dalam kompensasi yang Ibu terima, serta tantangan atau kendala yang Ibu alami selama dalam proses penilaian kinerja dan pemberian kompensasi di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu. Baik, Pak. Mungkin langsung saja ya, Bu. Baik, Pak. Apakah Ibu mengetahui bagaimana perencanaan penilaian kinerja di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu? Saya mengetahuinya, Pak, karena sebelum saya bergabung sebagai tenaga pendidik di Albiru, pimpinan Albiru ini dengan jelas menjelaskan apa saja proses dan apa saja penilaian kinerja yang diterapkan di Albiru ini. Apakah Ibu pernah terlibat dalam proses perencanaan penilaian kinerja ini atau dijelaskan gitu mengenai proses penilaian kinerja ini kepada Ibu, Bu? Kalau untuk dilibatkan secara langsung mungkin tidak, Pak. Di sini saya hanya terlibat secara proses dan diberi penjelasan saja, Pak. Penjelasan yang diberikan itu apa saja ya, Bu? uh, di sini saya mendapatkan informasi yang jelas tentang apa saja aspek-aspek yang dapat yang akan dinilai dalam menaikkan kinerja saya, Pak. Terus di sini saya juga mendapatkan informasi untuk bagaimana proses peningkatannya juga. Apakah menurut Ibu aspek dan indikator penilaian kinerja yang digunakan tersebut telah relevan dengan pekerjaan Ibu, Bu? Menurut saya indikator-indikator yang dilakukan sudah sangat jauh relevan, Pak, dengan pekerjaan saya. Nah, karena indikator tersebut mencakup aspek-aspek penting yang benar-benar mencerminkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai tenaga pendidik di Albiru ini, Pak. Oh, gitu. Selain itu, indikator ini juga membantu saya dalam meningkatkan kualitas kerja saya. Gitu, Bu. Iya, Pak. Bagaimana pendapat Ibu itu dari mengenai tujuan dari penilaian kinerja yang dilakukan ini, Bu? Menurut saya, Pak, tujuan dari penilaian kinerja yang dilakukan sangat baik dan tepat sasaran gitu, Pak. Nah, di mana penilaian ini bertujuan untuk mendorong saya meningkatkan kualitas kerja sehingga saya dapat berkembang dan memastikan kerja saya tidak menurun. Gitu ya, Bu. Iya, Pak. Dari tujuan-tujuan tersebut kira-kira itu lebih ke arah tujuan profesional atau ke arah evaluasi gitu, Bu? Kalau menurut saya, Pak, itu mencakup keduanya, Pak. Itu untuk mengembangkan profesional dan evaluasi. Nah, misalnya dengan adanya penilaian kinerja, saya dapat lebih memahami bagaimana meningkatkan profesionalitas saya. Dan di sisi lain, dengan penilaian ini juga berfungsi sebagai evaluasi saya untuk memperbaiki apa saja yang harus saya perbaiki selama menjalankan tugas, Pak. Oke. Apakah Ibu rasa ini penilaian kinerja ini menunjang nggak untuk karir dan eh, kompetensi Ibu sebagai tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu? Iya, Pak. Saya merasa penilaian kinerja ini sangat mendukung pengembangan karir saya. Uh, dengan adanya penilaian ini, kinerja saya itu lebih terarah. Nah, misalnya karena dengan adanya indikator membantu saya untuk fokus pada apa saja yang perlu ditingkatkan. Nah, selain itu, di sini saya juga membuka peluang untuk memiliki pemikiran yang lebih luas dan menghadapi tantangan di dunia pekerjaan itu lebih baik gitu, Pak. Oh, gitu, Bu. Untuk proses penilaian kinerja bagaimana ya, Bu? Proses penilaian kinerja yang dilakukan terhadap Ibu
selaku tenaga pendidik gitu di Rumah Tumbuh Kembang Albido ini, Bu? Untuk proses penilaian kinerja yang dilakukan terhadap saya selama ini dilakukan dengan cara yang transparan dan konstruktif, Pak. Di sini pimpinan memberikan penilaian dari awal kedatangan saya, piket saya menunggu anak, kedekatan saya dengan anak, proses pembelajaran, dan hingga nanti jam pulang saya, Pak. Nah, itu semua dinilai. Terus di sini pimpinan melakukan penilaian dengan cara yang memberitahukan apa saja aspek kinerja yang saya lakukan, apakah mengalami penurunan, peningkatan gitu. Gitu. Untuk metode yang digunakan oleh pimpinan dalam menilai kinerja Ibu apa saja ya, Bu? Metode yang digunakannya biasanya, Bu, belajarnya? Di sini saya menggunakan metode penilaian di sini menggunakan metode observasi, wawancara, dan laporan, Pak. Pimpinan di sini melihat bagaimana kinerja kita, melihat bagaimana keaktifan kita, terus untuk uh, dan metode wawancara di sini pimpinan menanyakan kepada kita bagaimana proses pembelajaran, bagaimana aktivitas belajar, dan di sini juga ada proses laporan bagaimana saya melaporkan apapun yang terjadi pada proses pembelajaran kepada pimpinan gitu, Kak. Untuk pelaporan sistem metode laporan ini periode Ibu melaporkan itu bagaimana ya, Bu? Di sini pimpinan di sini menyediakan briefing 1 kali seminggu, Pak. Nah, pas briefing tersebutlah kita memberikan laporan bagaimana proses pembelajaran selama seminggu itu, Pak. Oh gitu, Bu. Berarti ada proses laporan seminggu sekali ada gitu dalam bentuk briefing mingguan ya, Bu? Iya, betul, Pak. Hmm. Menurut Ibu, Bu, apakah Ibu merasa proses yang dilakukan dalam penilaian kinerja ini, apakah Ibu merasa itu adil dan transparan nggak, Bu? Menurut saya sudah adil, Pak, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Saya kira selama ini cukup transparan dan adil terhadap saya dan tenaga pendidik lainnya, Pak. Eh, nggak ada gitu hal-hal yang Ibu rasa kurang adil atau perlu diperbaiki dalam proses ini, Bu? Sejauh ini tidak, Pak, karena pimpinan memberikan menilai sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan bagaimana kinerja kita selama pembelajaran di sini, Pak. Proses pembelajaran yang bekerja di sini. Selama proses kegiatan pembelajaran dan selama jam kerja atau Iya, selama Pak. gitu ya, Bu. Seberapa sering ini Ibu Welin sendiri menerima feedback atau umpan balik dari hasil penilaian kerja yang dilakukan oleh pimpinan tadi, Bu? Mungkin cukup sering, Pak, karena di sini pimpinan akan memberikan feedback sekali seminggu seperti di briefing tadi, Pak. Terus pimpinan juga akan memberikan feedback 1 kali sebulan ketika penerimaan gaji. Oh, jadi setiap bulan gitu ada Iya, Pak. feedback. Ada, Pak. Apa di umpan balik yang diberikan itu bersifat konstruktif dan membantu Ibu dalam pengembangan atau perbaikan ke depannya gitu, Bu? Menurut saya ya, Pak, karena dengan umpan balik yang diberikan tuh sangat bersifat konstruktif dan sangat membantu saya dalam pengembangan diri. Nah, di mana feedback yang disampaikan tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi uh, juga memberikan saya solusi dan arahan untuk perbaikan dari kinerja saya untuk kedepannya, Pak. Oh, gitu, Pak. Dari hasil penilaian kinerja yang Ibu terima gitu, apakah itu mempengaruhi besaran kompensasi atau kompensasi yang Ibu terima gitu, Bu? Ya, Pak, saya merasa hasil penilaian kinerja berpengaruh terhadap kompensasi atau penghargaan yang saya terima. Apakah ada gitu, Bu, keterkaitan yang jelas antara hasil penilaian kinerja dan kompensasi yang Ibu terima gini, Bu? Ada, Pak, misalnya ada keterkaitan yang jelas antara hasil penilaian kinerja dengan kompensasi yang saya terima. Semakin baik kinerja yang saya lakukan, maka semakin besar pula kompensasi yang diberikan oleh pimpinan. Sebaliknya, semakin uh, kurang baik
kinerja saya, maka kompensasi yang diberikan pun jumlahnya semakin kecil. Kemarin pimpinan menyatakan ada gitu penghitungan jam gitu juga, itu bagaimana Bu? Ada Pak, misalnya di sini jika jam uh, waktu jam kerja kita lebih dari target, maka kompensasi yang diberikan pun lebih juga Pak. Oh, berarti ada penambahan kompensasi sesuai dengan jam kerja kita. jam kerja gitu, dengan target sekian, jika melebihi akan diberikan kompensasi tambahan gitu ya Bu? Iya betul Pak. Menurut Ibu Bu, pemberian kompensasi ini apakah Ibu rasa sudah adil Bu, berdasarkan penilaian kinerja berdasarkan kinerja yang Ibu lakukan dan apa yang dinilai oleh pimpinan, itu Ibu rasa adil nggak Bu? Saya rasa adil Pak, karena penilaian ini dilakukan sesuai pencapaian masing-masing dari tenaga pendidik Pak. Nah, sistem ini menciptakan rasa keadilan dan mendorong semangat kerja karena setiap usaha yang dilakukan dihargai secara profesional di sini Pak. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu ada nggak faktor lain yang harusnya dipertimbangkan selain penilaian kinerja ini untuk pemberian kompensasi ini Bu? Menurut saya tidak Pak, karena faktor lain pun sudah termasuk ke dalam penilaian kinerja saya Pak. Misalnya di sini mungkin ada faktor lain yang termasuk ke dalam penambahan kompensasi, misalnya kehadiran Pak. Nah, kehadiran tersebut juga sudah termasuk ke dalam penilaian kinerja. Oh gitu ya Bu. Jadi nggak ada gitu faktor lain yang Ibu kira perlu ditambahkan gitu ya Bu? Iya Pak. Dari maaf Bu. Iya Pak. Apakah ada perubahan-perubahan kompensasi yang Ibu rasa gitu setelah adanya penilaian kinerja gitu Bu? Dari hasil penilaian kinerja ini ada perubahan-perubahan kompensasi nggak Bu? Pastinya ada Pak, karena kompensasi yang diberikan itu sesuai dengan kinerja kita selama sebulan itu Pak. Kalau kinerja kita bagus, maka kompensasi yang diberikan juga meningkat. Kalau kinerja kita kurang bagus, maka kompensasi yang diberikan pun sesuai dengan kinerja kita Pak. Dari perubahan tersebut Ibu kira itu cocok nggak dengan penilaian-penilaian kinerja yang dilakukan gitu Bu? Di sini saya menganggap perubahan kompensasi tersebut memadai dan profesional Pak, dengan hasil penilaian kinerja kita. Di sini kayak apa yang kita, bagaimana kinerja kita, itu yang kita dapat gitu Pak. Baik Bu. Selama Ibu dinilai kinerja Ibu, dilakukan penilaian kinerja Ibu secara proses gitu, selama ini Bu merasa ada tantangan atau kendala gitu Bu? Sejauh ini saya belum mengalami kendala dalam proses penilaian kinerja saya Pak, karena menurut saya dengan adanya penilaian kinerja justru memberikan banyak manfaat seperti memberikan arahan yang jelas untuk peningkatan kinerja saya Pak. Secara memahami dan mengikuti proses ini gitu, memahami hasil penilaian, memahami proses penilaian ini, apakah Ibu merasa ada tantangan atau kendala gitu Bu? Mungkin tantangan yang muncul dalam memahami atau mengikuti proses penilaian kinerja ini adalah bagaimana saya konsisten dengan kualitas kerja saya Pak. Berarti lebih Ibu merasa tantangannya terhadap diri sendiri dengan konsistensi Ibu gitu ya Bu? Ya betul Pak. Secara komunikasi seberapa terbuka gitu Ibu rasa komunikasi antara manajemen dan atau pimpinan dengan Ibu selaku tenaga pendidik dalam mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja ini Bu? Sejauh ini saya rasa komunikasi antara tenaga pendidik dan manajemen mengenai hasil penilaian kinerja sudah sangat terbuka Pak. Hal ini terlihat dari adanya diskusi rutin yang dilakukan selama 1 bulan sekali dan feedback yang diberikan selama 1 minggu sekali gitu Pak. Jadi kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki dari komunikasi-komunikasi tersebut Bu? Mungkin dari jam seperti yang saya jelaskan tadi Pak, ada yang mengenai briefing.
mungkin dari jam briefingnya lagi Pak. Mungkin kalau jam briefingnya memadai, mungkin untuk memberikan feedback kepada saya pun juga bisa. Tapi kalau jam briefingnya tidak memadai, maka yang dilakukan hanya yang 1 kali sebulan itu Pak. Oh, begitu Bu. Berarti lebih terkendala dengan waktu, sarannya perbaikan perpanjangan waktu dalam setiap briefing gitu, dan bisa memberikan masukan yang konstruktif di setiap minggunya gitu ya Bu. Iya. Dalam keterkaitan ini hasil penilaian kinerja dan kompensasi yang Ibu terima, kira-kira itu ada kendala atau keluhan nggak Bu? Sejauh ini saya belum merasakan adanya kendala dalam menghubungkan hasil penilaian kinerja saya dengan kompensasi Pak. Namun tantangan yang mungkin muncul adalah memastikan bahwa semua pihak memahami bahwa kompensasi itu berkaitan dengan kinerja kita, dengan apa yang kita berikan kepada pekerjaan kita Pak. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu ya Bu. Iya Pak. Ibu kira ada nggak ketidakjelasan dalam keterkaitan dalam pemberian kompensasi berdasarkan penilaian kinerja ini? Ibu rasa ada nggak Ibu merasa kurang puas atau ketidakjelasan gitu Bu? Saya rasa tidak Pak, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, semua kejelasan tentang kompensasi ini bersifat transparan di sini Pak. Selanjutnya nih, menurut Bu Elin ada nggak yang perlu diperbaiki, atau yang belum ada, atau yang perlu ditingkatkan dalam penilaian kinerja dan pemberian kompensasi tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu? Mungkin untuk perbaikan itu lebih ke menyediakan waktu yang lebih banyak untuk bagaimana feedback antara pimpinan dan tenaga pendidik untuk membicarakan hal yang dapat meningkatkan kualitas kerja kita, Pak. Ada saran lain gitu Bu, yang juga untuk meningkatkan motivasi tenaga pendidik, Ibu selaku tenaga pendidik, itu saran untuk manajemen atau pimpinan yang untuk meningkatkan motivasi Ibu selaku tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini Bu? Mungkin untuk itu lebih memberikan penghargaan yang non materi gitu Pak, seperti um, uh, pujian, reward, atau memberikan penghargaan-penghargaan lainnya gitu Pak. Terus memberikan pelatihan atau pengembangan bagi tenaga pendidik, lebih ke peningkatan Pak, peningkatan memberikan pelatihan, peningkatan memberi pengembangan, terus meningkatkan komunikasi antara tenaga pendidik dengan pimpinan. Selama ini berarti ini mengenai pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik ini sudah ada atau belum ada gitu Bu? Selama ini sudah ada Pak, ini lebih ke pengembangan Pak, peningkatan dari apa yang sudah ada gitu Pak. Lebih ditingkatkan lagi untuk pelatihan ini gitu Bu? Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu Elin. Ini satu lagi pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira ada nggak langkah-langkah yang perlu diambil oleh manajemen atau pimpinan yang bisa membantu meningkatkan kualitas tenaga pendidik ini, selain baik itu secara penilaian kinerja atau hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas uh, tenaga pendidik sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih optimal gitu Bu? Mungkin beberapa langkah yang bisa diambil oleh pimpinan seperti yang saya bilang tadi, itu meningkatkan pelatihan dan pengembangan, menyediakan fasilitas dan alat seperti ini untuk lebih ke fasilitas uh, seperti alat-alat yang digunakan untuk proses pembelajaran gitu Pak. Terus memberikan apresiasi, memberikan umpan balik, atau menyediakan waktu yang lebih untuk komunikasi dengan antara tenaga pendidik dan pendidik, terus menciptakan lingkungan yang lebih positif gitu. Untuk fasilitas ini Bu, sejauh ini fasilitas di sini bagaimana gitu Bu? Yang bisa digunakan kayak wifi, kendaraan atau tempat tinggal dan sejenisnya yang sifatnya bisa digunakan oleh tenaga pendidik, itu fasilitas-fasilitas yang bisa ya diberikan lah gitu Bu. Untuk sejauh ini yang untuk
tenaga pendidik itu sudah sangat-sangat memadai juga, Pak. Contohnya, Bu? Untuk wifi-nya, untuk sepertinya wifi di sini lancar, kendaraan pun di sini juga disediakan, terus di sini juga disediakan mes juga untuk tempat tinggal, Pak. Oh, disediakan mes juga berarti di sini ya, Bu. Iya, Pak. Untuk fasilitas yang perlu ditingkatkan tadi berarti lebih ke fasilitas kerja gitu, Bu? Iya, lebih ke fasilitas kerja seperti media-media yang dibutuhkan oleh anak itu, Pak. Oh, yang mendukung untuk proses Ibu mengajar atau memberikan layanan gitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Bu. Mungkin itu saja untuk wawancara kita kali ini, Bu Welin. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu sediakan. Mungkin itu saja untuk kali ini. Saya lebih kurang saya mohon maaf ya, Bu. Iya, Pak. Saya pun juga begitu, Pak.